Ya, gimana kabar kalian? Baik? Hehe. Ya, semoga baik-baik aja ya. Kita udah masuk di akhir tahun ya, mau masuk ke tahun 2022. Ini aku bikin pick a card ya untuk menyambut nanti di tahun 2022. Semoga lebih cerah ya, semoga lebih menyenangkan daripada tahun ini ya. Semoga kamu mendapatkan banyak berkah di tahun depan, amin ya. Kali ini aku bikin pick a card ya, judulnya adalah perjalanan cinta kamu setahun ke depan ya, tahun 2022 ini. Sebenarnya khusus buat yang punya pasangan ya, yang berpasangan, ada relationship-nya lah ya. Nanti aku untuk yang single aku bikinkan sendiri gitu ya, tapi kamu yang single nyimak ini juga boleh ya. Oke, siapa tahu ada sesuatu hal yang bisa kamu pelajari dari kartu-kartunya kan. Relationship itu kan perlu banyak belajar ya, seumur hidup. Jadi nggak bisa kita nggak mau belajar gitu ya, karena memang menyatukan dua jiwa itu tidak mudah gitu ya. Ya, langsung aja. Di sini ada 3 pilihan kartu. Aku perlihatkan ya. Practice compassion, see things from a fresh perspective. Yang kedua ada slow down, pause and allow things to unfold. Yang ketiga ada look to your inner strength, you are stronger than you realize. Silahkan dipilih menurut intuisi kalian masing-masing. Aku kasih waktu 5 detik untuk memilih ya. Bye bye. Milih ini ya, pilihan 1, kartu 1. Aku shuffle dulu. Gimana perjalanan cinta kamu di tahun 2022 nanti ya. Kita lihat. Ini aku shuffle untuk penggambaran hubungan kamu saat ini ya, akhir-akhir ini ya. Kita lihat dulu. Yang rasa kelamaan shuffle di skip juga boleh ya. Oke. Hubungan kamu akhir-akhir ini kondisinya seperti apa? Ada 9 of Swords, The Devil, satu lagi ya. Ya, memang tahun 2021 ini agak vibrasinya agak kurang bersahabat ya. Oke, ada kartu Strange. Nanti aku bacakan. Ini aku shuffle untuk kamu ya, di tahun, kondisi kamu atau mungkin pemikiran kamu ya, sudut pandang kamu di tahun 2022 tentang hubungan ini ya. Oke, yang ini kamu yang atas ya, sebenarnya bisa vice versa, tapi kamu cocokkan sendiri mana yang pas ya. Tapi aku nyebutnya yang atas ini adalah kamu. Oke, King of Cups, Knight of Cups, The Chariot. Terus yang bawah ini adalah kondisinya dia tahun 2022, The High Priestess. Three of Pentacles, 9 of Cups. Terus yang terakhir, aku mau ambil kartu satunya ya. Yang terakhir
nanti ada apa tentang perkembangan hubungan kamu di 2022 ya. Mungkin ada permasalahan apa, terus solusinya apa ya. Oke, tunggu sebentar ya, aku ngambil kartu dulu ya. Oke, Nine of Wands. Ini kok nggak cukup ya. Ntar ya. Kalian skip aja ya kalau pas aku lagi geser-geser begini ya. Gak apa-apa. Bebas aja di sini ya. Oke. Ini kartu kamu. Ini kartunya dia. Nah, ini kondisi hubungan kamu di 2022. Mungkin nanti ada nasihatnya juga buat hubungan kalian. King of Pentacles. Oke, Death. King of Wands. Ya. Aku jadikan bottom of the deck-nya ini sebagai tanda ya. Ada tanda aja ya. Kita taruh sini. Ace of Pentacles. Ini juga sebagai tanda tadi bottom of the deck. Oke, Five of Cups. Ya. Kalian pasti tahu sendiri ya. Yang udah terbiasa nonton tarot, yang udah terbiasa nonton readingan kayak gini. Dari tebaran kartunya. Memang di tahun ini pun akhir-akhir ini ya, perjuangan kalian untuk menyelamatkan hubungan ini cukup panjang ya, cukup besar, cukup banyak menghabiskan energi, waktu, dan juga perasaan. Tapi satu hal, kalian mau berusaha gitu ya. Kalian mau mencoba untuk mengusahakan hubungan ini agar terus berlanjut. Dan itu bagus ya, meskipun kartu yang di atasnya ini ada Nine of Swords dan juga The Devil. Ini salah satu dari kalian punya kebiasaan buruk yang di dalam hubungan ini yang terus menerus gitu ya, yang terus menerus kalian lakukan gitu. Meskipun yang paling berkontribusi itu satu ya, entah kamu entah dia. Jadi inilah yang menyebabkan hubungan kalian sedikit retak ya, sehingga kalian butuh kekuatan untuk mempertahankan hubungan ini. Nah, ini kondisi kamu ya, dan kondisinya dia di tahun 2022 yang kaitannya dengan relationship-nya ini ya. Dari kartu ini aku nangkep energinya kamu ingin keluar dari hubungan ini ya. King of Cups, Knight of Cups, The Chariot ya. 3 kartu ini menggambarkan kondisi pikiran kamu, kondisi jiwa kamu adalah kamu ingin mencari perasaan, ingin mencari pemenuhan kebutuhan emosi kamu, tidak dari pasanganmu. Kamu ingin keluar ya, kamu ingin mencoba untuk mencari petualangan yang baru ya. Kamu ingin intinya tubuh kamu di sini, tapi pikiran kamu udah nggak di sini. Di sini tuh maksudnya di relationship ini. Dan kamu tahu di tahun 2002 nanti banyak sekali potensi, banyak sekali kesempatan untuk mendapatkan cinta yang baru, untuk mendapatkan pengalaman yang baru ya. Kalau dari kartunya ya, sign-nya ini ya, karena ini ada unsur air, ada The Chariot juga,
ya bisa jadi zodiak kamu antara ya bisa berbolak-balik kamu atau pasanganmu ya, zodiaknya antara Aquarius atau mungkin Capricorn atau bisa jadi Virgo ya, kuatnya di situ. Dan ini juga ada Pisces ya. Ada unsur-unsur airnya agak banyak di sini. Di sini juga ada unsur api. Kemungkinan unsur apinya ini nggak terlalu kuat ya. Aku ngerasa mungkin Aries ya. Pokoknya sekitaran itu zodiak sign-nya. Entah kamu, entah pasanganmu. Ya semakin banyak yang cocok di readingan kali ini berarti semakin resonate gitu ya. Nah, jadi itu secara umum ya penggambaran kondisi jiwa kamu tentang hubungan ini. Kita lihat kondisi jiwanya dia. Ada The High Priestess, Three of Pentacles, dan juga Nine of Cups. Hampir mirip meskipun tidak sama. Maksudnya hampir mirip meskipun tidak sama itu dia di tahun depan itu mencoba untuk memperbanyak koneksi, mencoba untuk memperbanyak networking, karena dia ingin berfokus membahagiakan atau menyenangkan dirinya sendiri ya. Karena kartu Nine of Cups ini aku rasa dia mencoba untuk menyenangkan hatinya, menyenangkan kehidupannya gitu ya, tentang joyful gitu. Nah, kartu The High Priestess ini kan banyak sekali artinya, tergantung kartu-kartu yang mendampinginya gitu ya. Kartu The High Priestess ini jangan salah bisa diartikan juga sebagai kartu menarik banyak lawan jenis, bisa jadi ya. Dia di tahun 2022 bisa jadi banyak menarik lawan jenis untuk mendekat gitu. Sehingga ya kalau dilihat dari perjalanannya dia, aku ngerasa bahwa udah beda jalan ya. Kamu kesana, dia kesini, ya kan? Gak enak ya, tapi mungkin kamu kalau resonate pasti juga ngerasa ya, kalau hubungan ini kondisinya memang seperti ini gitu ya. Jadi kondisi yang gimana pun itu kan gak bisa kita paksa harus sesuai dengan keinginan kita, karena terkadang timing itu memang seperti itu ya karakternya ya. Yang bisa kita lakukan hanyalah satu, beradaptasi, be adaptable. Jadilah orang yang mudah beradaptasi dalam kondisi, dalam situasi apapun, entah itu sedih, entah itu nggak menyenangkan, entah itu menakutkan, entah itu menyenangkan, semuanya itu sebenarnya punya peranan penting untuk pertumbuhan jiwa kamu gitu ya. Ketika kamu bisa beradaptasi, ketika kamu bisa menjadi orang yang lebih baik, ketika kamu bisa mengambil pelajaran, maka jiwa kamu akan bertumbuh, maka kamu tidak akan mandek di situ aja gitu ya. Dan kedepannya kamu akan mendapatkan kondisi yang sesuai dengan level jiwamu gitu. Jadi kalau kamu mandek gitu aja, nggak mau mengambil pelajaran dari setiap kondisi, dari setiap permasalahan ya, dari setiap ketidakenaan itu ya, nanti kedepannya permasalahan yang kamu hadapi ya seperti itu lagi. Apa nggak bosen kalau kita menghadapi masalah yang itu aja ya kan? Makanya ya mau nggak mau kan itu harus dihadapi, itu harus dilewati dengan pasrah, dengan terus berusaha, yakin ya. Kalau kita yakin kepada Yang Maha Kuasa, kalau kita yakin kepada universe pasti akan menolong kamu, yakin, pasti itu. Aku udah merasakan sendiri, banyak orang juga udah merasakan sendiri bahwa orang yang pasrah itu hidupnya akan menyenangkan ya. Kenapa aku harus ngomong ini ya, karena kondisi hubungan kamu seperti ini di tahun 2022 pun ini ya, ada Nine of Wands, Death,
King of Pentacles, King of Wands. Meskipun ada bottom of the deck-nya di sini Ace of Pentacles ya. Meskipun ya kalian ingin mempertahankan hubungan ini ya, aku rasa salah satu ingin tetap di hubungan ini. Aku ngerasanya dia, meskipun di tahun 2022 dia sikapnya atau yang dia lakukan seperti ini, tapi dia sebenarnya ingin komitmen, dia ingin berusaha, dia ingin mempertahankan hubungan ini, meskipun dia tahu ini udah nggak bisa berjalan, ya kan, kondisinya gitu. Sedangkan kamu ya tadi ingin memperbarui ya, kamu ingin kehidupan yang lebih baik, kamu ingin terus berjalan, kamu ingin dinamis gitu, meskipun harus berpisah dengan dia ya. Karena aku rasa ini miskonsepsi, mungkin kamu perlu sering-sering berkomunikasi ya dengan dia. Kalau pertanyaanmu hubungan ini bisa dilanjutkan atau enggak, meskipun kamu atau dia atau dua-duanya berusaha untuk strength ya, kuat, berusaha untuk mempertahankan hubungan ini, kemungkinan besar tetap suatu saat nanti pasti akan tetap death, berakhir. Karena memang kalian disatukan untuk mengambil pelajaran, kalian disatukan untuk saling memberikan kontribusi berupa pendewasaan ya. Nggak apa-apa ya, yakin kedepannya pasti akan ada jalan, kedepannya pasti akan ada kesempatan yang baru. Karena di sini oracle-nya kan practice compassion, see things from a fresh perspective. Ketika kamu memandang dari perspektif yang berbeda ya, ketika sudut pandang kamu fokusmu hanya pada sesuatu hal yang nggak enak, misalkan wah nggak enak hubungan ini, kok seperti ini, kok nggak enak sekali ya yang aku alami ya, maka kamu nggak hanya mendapatkan itu aja, kamu nggak mendapatkan hal yang lain. Tapi ketika kamu mengubah ya, atau melihat dari perspektif yang fresh tadi ya, yang menyenangkan, dari perspektif yang netral ya, yang baru, maka kamu akan mendapatkan sesuatu hal yang baru lagi. Contoh misalkan ketika kamu melihat ini dari perspektif, oh iya, memang terkadang manusia itu kalau tetap bersama itu tidak menimbulkan banyak manfaat, malah menimbulkan banyak mudorot, dan ini kan nggak baik. Hidup harus terus berjalan, waktu manusia itu singkat. Nah, karena justru saking singkatnya itulah yang membuat hidup ini berarti. Ketika kita mendapatkan waktu yang cukup lama, maka kamu akan menyanyiakannya ya. Seperti itulah karakter manusia. Contoh misalkan kamu dapat deadline-nya panjang, itu kan pasti akan mengulur-ngulur waktu, kebanyakan kan seperti itu. Tapi kalau dapat deadline-nya cepat ya berusaha keras untuk mengerjakannya dengan cepat, karena di deadline dengan cepat. Seperti kehidupan ini ya, ketika hidup ini singkat itu justru membawa banyak manfaat, itu justru membawa banyak pelajaran ya, justru itulah yang membuat hidup manusia itu sangat spesial ya. Oke. Oh ya, ini kartu bottom of the deck-nya belum tak sebut ya. Intinya kondisinya memang hubungan ini menghabiskan banyak energi, menghabiskan banyak waktu. Tergantung kamu, tapi meskipun kamu memutuskan apapun ya, kalau alam semesta berkehendak hubungan ini berakhir, akan berakhir gitu ya. Jadi itu buat kamu yang pilih pilihan satu atau kartu satu,
Terima kasih buat yang udah nyimak sampai akhir ya. Terima kasih yang udah support channel ini. Bagi yang pertama kali nonton, silahkan di subscribe, like, komen positif, dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat ya. Kita ketemu di video selanjutnya. Ini aku langsung menuju ke file 2 dan ketiga. Oh ya, yang mau private reading ada nomornya di bawah ya, di description box. Silahkan diklik, tanya tata cara dan juga price listnya. Bye bye. Kartu 2, slow down, pause and allow things to unfold. Aku shuffle kartunya ya. Kita lihat gimana perkembangan kehidupan kamu, kehidupan percintaan kamu di tahun 2022. Kita lihat. Sebenarnya ini khusus untuk yang berpasangan ya, tapi kalau kamu yang single nyimak boleh, karena kalian tahu sendiri ya, kartu tarot itu kartu bisa jadi kartu healing, bisa jadi kartu untuk perkembangan jiwa ya. Jadi dilihat ada banyak sekali solusi dan juga nasihat di dalam kartu tarot ya. Oke, kita lihat ini kondisi hubungan kamu akhir-akhir ini ya, beberapa waktu ini. Three of Wands, Eight of Wands, satu lagi Ace of Cups, Ace of Pentacles. Sedangkan yang ini nanti adalah kondisi kamu di tahun 2022 yang berkaitan dengan relationship kamu saat ini ya. Oke. Five of Pentacles, King of Pentacles. Ya, banyak unsur tanah di sini ya. King of Cups. Ini adalah kondisi jiwa dia, kondisi dia atau pikiran dia di tahun 2022 tentang hubungan ini atau ada kaitannya dengan hubungan ini ya. Queen of Cups ya. Di sini ada King of Cups, di sini ada Queen of Cups. Oke. Ten of Pentacles, The High Priestess, keluar lagi ya kartu ini. Bottom of the deck-nya di sini adalah Knight of Pentacles. Oh, banyak sekali kartu Pentacles ya. Kita lihat perkembangan hubungan kalian atau prediksi hubungan kalian, dan juga nasihat atau saran yang bisa ya, mungkin untuk perbaikan, mungkin untuk ya sebagai sign ya, nanti kamu harus ngapain gitu ya. Oke. Temperance, ouch. Gak kelihatan kayaknya, aku perlu tak geser ini. Bentar ya, aku tata dulu. Three of Cups, The Devil ya, Four of Wands. Ini ada kartu bottom of the deck-nya Three of Wands ya. Bentar ya, aku tata dulu, aku pause aja ya. Ya udah, aku tata. Tadi aku pause bentar ya, biar nggak menghabiskan waktu ya. Aku bacakan satu persatu ya. Kondisi hubungan kalian saat ini adalah salah satu pihak menunggu. Kemungkinan kamu ya. Kamu intinya kamu ingin hubungan ini cepat, perkembangan hubungan ini itu bisa cepat. Sedangkan pihak satunya ya,
ya bisa vice versa sih, tapi aku rasa mungkin pihak sana itu ingin hubungan ini pelan-pelan aja ya. Ya, jadi terbukti dari kartu Ace of Pentacles-nya, ini dia ingin hubungan ini dibangun atas dasar yang kuat ya, pelan-pelan gitu ya. Dia nggak ingin terburu-buru, sedangkan kamu ngerasa bahwa hubungan ini kok kayak nggak ini ya, kayak nggak ya, kayak lambat banget gitu loh jalannya ya. Nah, itu kondisi akhir-akhir ini, dan itu mungkin menimbulkan konflik ya, mungkin menimbulkan kayak ya nggak yang sampai besar gitu ya, tapi mispersepsi antara kalian berdua tentang suatu hubungan. Dia persepsinya adalah hubungan nggak bisa atau nggak perlu terburu-buru, sedangkan kamu kalau memang sudah sama-sama yakin, udah sama-sama iya, kenapa kok diperlambat gitu ya, kenapa kok nggak cepet-cepet aja, nanti takutnya kedepannya malah timbul orang lain ya. Ya itu bener juga sih ya, dua-duanya bener juga, cuman karena relationship itu kan perlu diusahakan, relationship itu perlu belajar terus ya, maka yang harus kalian lakukan adalah komunikasi ya, komunikasi. Aku ngerasa di sini ada bottom of the deck, Knight of Pentacles. Komunikasi kalian itu kurang banyak gitu ya. Kalau Knight-nya ini Knight of Sword atau Knight, minimal lah Knight of Cups ya, jadi agak adalah komunikasinya lumayan lancar. Kalau ini aku ngerasa kayaknya dia itu bukan tipe orang yang apa-apa harus dikomunikasikan, apa-apa harus lapor, apa-apa harus ngomong gitu ya. Memang karakternya seperti itu, bukan berarti dia nggak peduli sama kamu, tapi memang dia begitu. Ada memang ya orang-orang yang memiliki karakter seperti itu, dan ya kita nggak bisa mengubah ya. Itulah yang membuat manusia unik, itulah yang membuat kita diberikan kewajiban untuk saling mengenal satu dengan yang lain, karena perbedaan itulah ya. Jadi kalau dia berbeda ya udah gitu, jadi nggak perlu pikir terlalu sepaneng, nggak perlu diperdebatkan, karena berbeda itu wajar gitu ya, karena memang harus berbeda ya, karena dari perbedaan itulah kan saling mengenal ya. Nah ini kondisinya kamu di tahun 2022 dan kondisinya dia ya di tahun 2022. Kamu ngerasa bahwa ya inilah kenapa kamu ingin cepat-cepat ya, inilah punjer masalahnya, karena kamu masih ada rasa insecure akibat dari ini. Insecure ini hanyalah permukaan aja, jadi permasalahan yang lebih dalam lagi. Insecure itu sebenarnya karena dulu pernah dikecewakan, karena dulu pernah disakitinya itu gini, ketika kamu udah ngasih semua hal, ketika kamu udah ngasih banyak hal ya ke orang yang kamu cintai, ke orang yang kamu sayangi, ternyata yang kamu berikan itu dianggap dia itu sepele. Itu ya penyebabnya, sehingga kamu ngerasa nggak aman, kamu ngerasa insecure, kamu ngerasa bahwa apa yang kamu lakukan itu nggak akan cukup bagi pasangan. Ini yang perlu kamu perbaiki, mumpung kamu nonton ini ya. Aku anggap kamu beruntung nonton ini. Karena apa? Karena kamu jadi tahu ya kondisi kamu seperti apa, dan setelah kamu mengetahui ini, kamu kan bisa memperbaiki diri, sehingga nanti di tahun depan, di tahun 2022, kesalahanmu ini, sisa-sisa ya karaktermu yang ini tidak akan terbawa lagi di masa depan, dan ini pasti sangat-sangat bermanfaat untuk kehidupan, nggak hanya kehidupan percintaanmu, tapi juga kehidupanmu secara umum.
gitu ya. Jadi ini yang perlu kamu perbaiki, kamu perlu healing lagi. Mungkin kamu ngerasa, oh enggak kok kak, kayaknya aku udah healing deh, kayaknya aku udah selesai. Kalau memang pilihan ini resonate buat kamu, kartunya ngomong kamu belum selesai healing gitu ya. Healing itu lama, healing itu nggak bisa 1 tahap 2 tahap, enggak. Healing itu banyak sekali tahapannya, dan memang harus seperti itu karena kita perlu benar-benar sembuh 100% ya, biar kehidupan kita berjalannya lebih enteng gitu ya. Luka yang di kulit aja juga gitu ya, sembuhnya kan bertahap, nggak bisa langsung sembuh celing gitu kan. Ya, di sini ada King of Pentacles, King of Cups. Kamu memiliki kemampuan ya di tahun depan. Kamu memiliki kemampuan dalam hal komitmen, dalam hal memberikan penyegaran dalam hubungan ini ya. Jadi aku rasa hubungan ini bagus dan effort untuk diteruskan di tahun 2022 karena dianya juga ya nih Queen of Cups dan juga Ten of Pentacles. Bagus ya, dia ngerasa bahwa kamu tercipta untuknya ya. Dari priestessnya ini mengatakan itu ya. Ten of Cups, Ten of Pentaclesnya juga mengatakan itu, bahwa memang dia ngerasa dari lubuk hatinya yang terdalam, dari intuisinya, dari jiwa pikiran sadar maupun pikiran alam bawah sadarnya mengatakan bahwa kamu adalah jodohnya, kamu adalah the one gitu ya. Maka ini kamu harus perlu bersabar lagi ya. Dia kenapa dia pelan-pelan? Karena dia yakin sama kamu. Kenapa dia nggak ingin terburu-buru? Karena dia yakin gitu ya. Itu mungkin kamu perlu mempelajari ketenangan dia, kamu perlu mempelajari keyakinan dia yang seperti itu. Boleh loh kamu ngomong, misalkan komunikasikan aja, dia nggak akan marah kok. Maksudnya gimana sih caranya biar bisa setenang kamu, gimana sih caranya biar aku nggak seperti ini, aku nggak terlalu ingin terburu-buru. Nanti dia akan ngasih tahu ya, karena relationship kan nggak melulu soal romantisme. Kalian perlu saling belajar ya. Yang paling penting tuh di sini. Kalau aku teringat kalian kalau suka tentang syair, tentang puisi, coba sekali-kali kamu baca puisinya Khalil Gibran. Menurutku ya, dari banyak sekali penyair di seluruh dunia yang pernah aku baca, yang menurutku syairnya tentang cinta yang sangat menyentuh jiwa atau menyentuh sisi pertumbuhan jiwa, itu Khalil Gibran ya, salah satunya. Menurutku yang paling lengkap menggambarkan bahwa cinta itu sebenarnya untuk pertumbuhan jiwa gitu ya. Untuk lebih jelasnya kalian cari sendiri. Kayak dikasih PR ya. Iya, ini adalah kondisi hubungan kalian di tahun 2022. Ada celebrating, kalian berdua sama-sama menyeimbangkan hubungan ini. Kalian sama-sama mencari inovasi ya. Ya, hubungan kan juga perlu inovasi ya, biar nggak bosen, biar nggak di situ-situ aja. Memorinya habis ya. Oke, aku lanjutkan. Intinya kalian saling memberikan inovasi dalam hubungan ini, dan di tahun 2022 ya selamat. Aku kasih selamat dulu karena ya ada celebrating, ada pernikahan ya, ini kartu pernikahan atau minimal pertunangan kalau memang kamu belum menikah ya. Maksudnya belum menikah di tahun depan, minimal ada pertunangan di sini. Jadi intinya hubungan ini effort sekali, sangat bagus untuk diteruskan ya. Kamu perlu lebih sabar lagi. Satu hal yang perlu dijadikan pertanda, atau bukan pertanda ya, jadi jadikan pelajaran atau dipikirkan lagi adalah ini ya, the devil. Perlu berhati-hati untuk
tidak terlalu obsesif dan untuk tidak terlalu mengekang pasangan ya. Biarkan pasangan memiliki kebebasan, karena kalau dari kartunya ini ya, ini ada bottom of the deck-nya. Untuk ini adalah Three of Wands. Ini sangat sangat pantas untuk ditunggu karena hasilnya ya. Ini dia memberikan kepastian, dia memberikan komitmen yang benar-benar Pentacles ya. Sifatnya Pentacles itu kan pasti long life sampai akhir hayat hidup. Cie. Aku ikut bahagia. Ya, makanya ini kan kartunya slow down ya. Pause and allow things to unfold. Kamu perlu sabar. Semua butuh waktu, semua butuh proses ya. Mungkin kamu agak nggak sabaran ya. Aku rasa mungkin kamu zodiaknya Sagittarius mungkin, kalau nggak ini satunya itu Leo atau Aries. Pokoknya unsur api ya, bisa jadi ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah support channel ini, yang udah nyimak sampai akhir. Yang pingin private reading silahkan diklik di kolom komentar di description box ya. Terus yang baru pertama nonton silahkan di subscribe, like, komen positif dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat ya. Aku langsung menuju ke pilihan yang ketiga. Bye bye. Pilihan ketiga ini ada look to your inner strength ya. Kita lihat kondisi hubungan kamu di tahun depan 2022 itu gimana. Ini adalah kondisi kamu akhir-akhir ini ya, tahun ini ya. Kita lihat. Oke. Kartunya agak berat. Kondisi kamu akhir-akhir ini ya, hubungan kamu dengan dia. Ada strings, Ace of Swords, oke, Nine of Pentacles. Ini kondisi kamu, pikiran kamu, atau mungkin kondisi jiwa kamu di tahun 2022 yang berkaitan dengan relationship ini. Oke, Seven of Swords, Ten of Pentacles. Aneh ya ini. Oke, Three of Sword. Kamu kenapa ya? Kamu kenapa ini? Ini kondisi dia ya di tahun 2022 yang kaitannya dengan relationship ini. Eight of Pentacles, Knight of Swords, Seven of Sword. Oke. Agak mengejutkan ya ini. Ada kartu bottom of the deck-nya The Devil. Ya, di sini adalah kondisi hubungan kalian ya. Mungkin ada nasihat atau apa yang harus kalian lakukan di tahun 2022 nanti. Two of Swords, Six of Wands, Six of kepotong. Tadi ini shuffle terakhir ini ya yang keluar Four of Cups, terus kemudian bottom of the decks-nya ada Six of Cups. Ya, aku bacakan satu persatu. Kondisi hubungan kalian di tahun ini nggak ada apa-apa ya, jadi aman-aman aja, komunikasi juga lancar, kalian juga bisa saling mencintai diri kalian sendiri ya. Nggak ada apa-apa lah intinya ya. Tapi di tahun 2022 ya, agak nggak enak ya, tapi semoga ya ini pastikan semua pasti ada solusinya ya. Sebenarnya yang nggak enak itu kan hanya sementara, nanti kamu akan menemukan enaknya. Di sini adalah kondisi kamu tahun 2022 ya. Mungkin kamu ngerasa bahwa ingin berkomitmen,
kamu udah berusaha untuk berkomitmen tentang hubungan ini, tetapi entah kenapa dia sering menyakiti hati kamu ya. Di sini kayak perdebatan yang nggak berarti gitu ya, percecokan, dan ada kartu Three of Sword di sini. Aku ngerasanya bahwa nggak masalah sih ketika kamu masih bertengkar gitu ya, kamu ngerasa bahwa ya nggak apa-apa lah, hubungan ini masih bisa diteruskan, kamu masih bisa melanjutkan. Tapi ya dia kondisinya di tahun 2022 ada keinginan untuk tidak ya, aku ngerasa somehow kartu ini nih kayak dia ingin melepaskan tanggung jawab gitu ya, dia ingin mengambil jalan pintas, dia ngerasa lelah ya, karena di tahun depan dia fokus terhadap pekerjaannya ya, dia fokus terhadap dirinya, dan dia ngerasa bahwa hubungan ini ya, hubungannya sama kamu ini ya, merasa bahwa kamu kurang bisa memberikan ketenangan batinnya, kamu kurang bisa intinya dia baru ngerasa di tahun depan itu kayak kamu tuh ingin komitmen gitu ya, sedangkan dia masih ingin fokus kerja, dia masih ingin fokusnya ini ya, masih ingin fokus terhadap dirinya sendiri. Sebenarnya di tahun akhir-akhir ini ya, ada kartu Nine of Pentacles ini, aku ngerasa bahwa mungkin kamu masih ya nggak apa-apa lah, santai aja dulu gitu ya, dinikmati aja dulu hubungan ini. Sedangkan ya karena seiring berjalannya waktu, pasti kamu juga butuh kepastian ya, nggak pingin kan membuang-buang waktu, cuman dianya itu masih belum ingin memberikan kepastian di hubungan ini ya. Bukan karena kamu yang salah, aku rasa ya, tapi karena memang karakternya dia yang seperti itu, dia memang belum ingin berkomitmen. Bottom of the deck-nya ada the devil ini, aku ngerasa dia masih ada sisi lain dari dirinya itu yang dia masih ingin bersenang-senang, dia masih ingin menghabiskan waktu untuk dirinya sendiri, dia masih ingin bekerja dan mengambil hasilnya untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Dan penggambarannya di tahun depan adalah memang ada Two of Swords, salah satu bingung untuk mengambil keputusan apakah akan terus atau meninggalkan hubungan ini, karena ngerasa bahwa satu pihak ngerasa bahwa hubungan ini masih bisa diselamatkan, pihak yang lain ngerasa bahwa hubungan ini gak bisa diselamatkan gitu ya. Dan satu tadi aku sekelibat ada yang ya adalah gitu ya, informasi dia masih menginginkan mantannya ya, sakit memang berat. Inilah yang membuat kamu sakit hati nanti. Ternyata dia masih ingin bersenang-senang, dia masih ingin dalam hubungan ini ya, dia masih ingin mencapai karirnya, masih ingin bersama masih ingin menikmati hasil dari karirnya, karena dia ternyata masih menunggu mantannya. Sorry, tapi ini harus aku ungkapkan ya, sesuai dengan tebaran kartunya ya, gak apa-apa ya
kamu orang yang baik, kamu orang yang kuat. Ini makanya look to your inner strength. You are stronger than you realize. Dan kartu pertama yang muncul adalah strength. Kenapa ini tentang relationship tapi kok jatuhnya tetap ke spiritual ya? Ya karena ini adalah fase pertumbuhan jiwa kamu. Ini adalah fase kekuatan, membuka kekuatan kamu yang sebenarnya. Tenang ya, meskipun kamu ngerasa sakit, meskipun kamu ngerasa dipermainkan dalam hubungan ini, meskipun kamu ngerasa terhianati dalam hubungan ini, tapi di tahun depan aku feeling kamu akan mendapat yang jauh lebih baik daripada hanya sekedar ini. Apa? Dirimu yang tercerahkan. Ya. Kamu akan memasuki fase spiritual awakening, dan ternyata relationshipmu dengan dia adalah jalan panjang untuk menuju spiritual awakening. Udah itu ya. Gak bisa tak teruskan lagi karena memang ya kartunya seperti itu, udah jelas, dan aku gak perlu ini lagi karena kalau udah masuk spiritual, ya nanti akan aku bikinkan khusus lagi perjalanan spiritualmu di tahun 2022 ya. Jadi ini aku fokuskan kepada relationship, karena yang tentang relationship udah selesai, ya aku selesaikan sampai ini ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak dan support channel ini. Bagi yang pertama kali nonton ya, silahkan di subscribe, like, komen positif, dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Bagi yang ingin private reading, silahkan di kolom deskripsi ya, ada tata cara, tanya aja gitu ya, ada nomornya, silahkan tanya tata cara dan juga price listnya. Kita ketemu di video selanjutnya. Habis ini aku akan bikin ya tentang 2022 nanti ya, kemungkinan kalau enggak kamu yang single ya, potensi jodoh di 2022 atau enggak gitu, yang spiritual dulu, nanti tinggal ditunggu aja. Oke, bye bye, makasih ya.